Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, izin mengumpulkan video PPT mengenai materi dari kelompok 10 tentang At-Tauriyah wa Anwa'uha wal Istikhdam Tahliluha fi Nusus Al-Arabiyyah. Perkenalkan, nama saya Jamila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2108 10122 semester 5 kelas B. Baik, sekarang kita masuk penjelasan yang pertama mengenai tauriyah dan juga macam-macamnya. Yang pertama itu ada pengertian. Tauriyah itu adalah menurut bahasa menyembunyikan. Dalam istilah balaghah itu didefinisikan sebagai mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Yang pertama makna dekat dan juga jelas yang tidak dimaksud. Kemudian ada makna yang jauh dan samar. Tapi inilah yang dimaksud oleh si mutakallim. Seperti contoh pada syair Sirajuddin Al-Warraq berkata, nah kata bawidun dan juga habibun. Nah ini tuh contoh tauriyahnya. Dari kata habib itu mempunyai makna dua. Yang pertama ada orang yang dicintai. Nah orang yang dicintai itu bersandingan dengan atau lawan kata dengan bawidun, orang yang dibenci gitu. Padahal makna yang dimaksud itu bukan yang dicintai gitu, tetapi atau lawan dari yang tadi yang dibenci, tapi yang dimaksud itu adalah makna yang kedua, makna yang jauh, yaitu maknanya nama Abu Tamam, seorang penyair yaitu Habib bin Aus. Nah itu makna yang jauhnya yang dimaksud, makna yang dikehendaki oleh si penyair. Itu pengertian dari tauriyah. Kemudian yang kedua ada macam-macam tauriyah. Yang pertama ada tauriyah mujarradah. Tauriyah mujarradah ini adalah tauriyah yang tidak dibarengi sesuatu yang sesuai dengan dua macam arti yang tadi. Nah, seperti contoh jawaban dari Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Tuhan tentang istrinya, ia mengatakan hadhihi ukhti. Artinya itu ini saudaraku atau seagama. Namun Nabi Ibrahim itu memaksudkan kata ukhti ini adalah saudara seagama gitu, bukan hanya saudarakunya saja. Kemudian yang kedua ada tauriyah murasahah. Nah, tauriyah murasahah ini adalah suatu tauriyah yang setelah itu dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat. Seperti contoh wasama bainana biaidin. Nah, pada kalimat tersebut kata tauriyahnya adalah biaidin. Kata tersebut itu memungkinkan artikan itu dengan mengandung arti itu tangan, diberi makna anggota tubuh, dan itulah yang makna dekatnya. Sedangkan makna yang jauhnya itu adalah kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada tauriyah mubayyana. Tauriyah mubayyana ini salah satu jenis tauriyah yang disebutkan padanya ungkapan yang sesuai untuk makna jauh. Seperti contoh ada kata fi syujuni. Nah, kemudian yang keempat ada tauriyah muhayya'ah. Nah, dalam muhayya'ah ini diartikan sebagai tauriyah yang tidak terwujud kecuali dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Jadi dalam muhayya'ah ini terbagi menjadi dua macam. Ada sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sebelumnya, dan juga ada sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sesudahnya. Kalau sebelumnya itu contoh, Anda tampakkan di tengah kita tabiat aslimu, Anda tampakkan pemberian ini dari yang cepat, tunaikan perlu. Kemudian yang kedua, kalau yang terletak sesudahnya ada sesungguhnya ia menggerakkan baju lapang yang menyelubung seluruh badan dengan tangan kanannya. Nah, itu dari pembagian tauriyah, macam-macam dari tauriyah. Selanjutnya kita bahas tentang istikhdam dan juga penggunaannya. Yang pertama pengertian dari istikhdam sendiri. Nah, secara teologis istikhdam itu diartikan sebagai menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti dhamir yang kembali kepadanya atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain.
atau diulangi dengan dua isim domir, sedangkan yang dikehendaki oleh domir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh domir yang pertama. Contohnya, bahwasanya belum kita dapat ambil makna dari istighdam ini menyebutkan suatu lafaz itu tersendiri, sedangkan makna yang lainnya itu dapat kita tangkap dari adanya domir yang mesti dikembalikan kepada makna lainnya. Itu dari pengertian istighdam. Selanjutnya penggunaan istighdam dalam kalimat, seperti contoh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Nah, dalam kata asy-syahra ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama itu kan penanggalan atau bulan sabit. Nah, dan makna yang kedua itu sebulan penuh atau bulan Ramadan. Nah, pada ayat di atas itu diungkapkan kata asy-syahra ini dengan arti penanggalan atau bulan sabit, kemudian setelah itu diulangi dengan domir hu pada ungkapan falyasumhu. Nah, itu pada ungkapan falyasumhu ini tuh kembali ke asy-syahra gitu kan, akan tetapi dengan makna bulan Ramadan. Nah, pada contoh di atas pengungkapan suatu kata yang mempunyai dua makna kemudian diulangi dengan sebuah domir yang kembali pada makna atau kata tersebut, sedangkan makna kata yang disebut itu kan berbeda dengan makna domir yang kembali kepadanya. Nah, itu dinamakan sebagai istighdam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.